Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan jangan lupa bahagia ya guys. Perkenalkan, saya Sally Manuela. Saya di sini sebagai moderator dan presentator pertama. Di sini juga saya bersama dua rekan saya, yaitu Nathaniel Nazara sebagai presentator kedua dan Revaldo sebagai presentator ketiga. Materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang desain dan struktur organisasi. Kita langsung saja ke materinya, mohon perhatiannya ya guys. Pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah dalam merancang atau mendesain struktur organisasi. Yang ke-1, penjelasan detail atas pekerjaan. Kedua, pembagian kerja. Ketiga, pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi. Keempat, koordinasi pekerjaan atau desain struktur organisasi. Kelima, pengawasan dan reorganisasi. Faktor untuk menentukan proses perancangan atau mendesain struktur organisasi. Yang ke-1, strategi yang diterapkan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. 2, teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur di masing-masing organisasi. Yang ketiga, kemampuan dan cara berpikir dari para anggota organisasi. Yang keempat, pengaruh lingkungan yang mengelilingi organisasi tersebut. Dan yang kelima, ukuran dari satuan kerja di dalam organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nathaniel Nazara. Kepada Nathaniel, saya persilakan. Baik, terima kasih pada teman kami Sally. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu dimensi-dimensi struktur organisasi. Dalam dimensi-dimensi struktur organisasi ini terdapat 3 bagian, yaitu pembagian kerja. Pada pembagian kerja ini terdapat 3 bagian, yaitu spesialisasi keahlian khusus pribadi. Pada keahlian khusus pribadi ini, spesialisasi berkaitan dengan keahlian khusus dalam berprofesi dan pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dalam kategori ini yaitu antara lain dokter, angkutan, ilmuwan, dan desainer. Terus yang kedua adalah alur kerja. Pada alur kerja ini misalnya pabrik-pabrik seringkali memberikan pekerjaan dalam produksi sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan yang ketiga adalah bidang vertikal. Pada bidang vertikal ini, seluruh organisasi memiliki haki kewenangan dari manajer level rendah hingga manajer level yang tinggi. Selanjutnya, pengendalian wewenang. Pengendalian wewenang ini menurut Rekso Hadi Pujo dan Handoko tahun 2000, wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain agar melakukan sesuatu. Misalnya, manajer memiliki hak untuk memberikan perintah atau tugas dan menilai pekerjaan tugas bawahannya. Dan yang ketiga adalah departementalisasi. Departementalisasi ini ada 4 bagian, yaitu departementalisasi wilayah geografis, dan yang kedua adalah departementalisasi fungsional, dan yang ketiga adalah departementalisasi produk, dan yang keempat adalah departementalisasi pelanggan. Selanjutnya adalah rentang kendali. Pada rentang kendali ini berkaitan dengan beberapa jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif dan oleh seorang manajer. Selanjutnya adalah berbagai faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan rentang kendali, antara lain yang pertama adalah hubungan yang diperlukan. Perlu dipertimbangkan bahwa kebutuhan akan hubungan koordinasi antara atasan dan bawahan. Terus yang kedua adalah tingkat spesialisasi. Manajer pada tingkat lebih rendah biasanya lebih banyak membawai banyak bawahannya karena pekerjaannya lebih terspesialisasi dan tidak terlalu rumit pada manajemen yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi ini berbagai bentuk instruksi, pedoman, atau kebijakan harus dikomunikasikan kepada bawahannya. Sentralisasi yaitu tingkat di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada suatu titik tunggal di dalam suatu organisasi, atau semua keputusan diputuskan oleh manajemen puncak pada organisasi tersebut.
Selanjutnya adalah desentralisasi. Desentralisasi yaitu semakin banyak anggota organisasi tingkat bawah yang diberi kewenangan, diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan organisasi tersebut. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Revaldo. Terima kasih. Oke teman-teman, saya ingin melanjutkan presentasi pembahasan desain organisasi. A. Organisasi mekanistik. Organisasi mekanistik adalah birokrasi yang kaku dengan aturan yang ketat, mendefinisikan tugas secara sempit, dan komunikasi dari atas ke bawah. Kreitner dan Kniski 2005. Model ini lebih menekankan pada pentingnya produksi dan efisiensi. B. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami desain organisasi mekanik. Henry Fayol adalah A. Prinsip spesialisasi. B. Prinsip kesatuan arah. C. Prinsip kewenangan dan tanggung jawab. D. Prinsip rantai bertingkat. Kedua, model organik. Model organik adalah desain organisasi yang menegakkan pentingnya kemampuan untuk beradaptasi dan pengembangan, relatif lebih informal dan sederhana. Ciri-ciri model organik adalah itu terbagi tiga. Satu, relatif lebih informal karena fokus pada pembagian departemen berdasarkan produk dan pelanggan. Yang B, relatif lebih terdesentralisasi karena fokus pada pendelegasian kewenangan dan peningkat dalam pekerjaan. Yang C, relatif lebih sederhana karena tidak terfokus pada spesialisasi dan lebih menekankan pada peningkatan rentang kepekerjaan. Yaitu selanjutnya ada model metrik. Model ini berusaha menggabungkan desain berdasarkan produk dan desain berdasarkan fungsi perannya lebih tepat untuk organisasi yang menghadapi perubahan lingkungan yang begitu cepat, penuh ketidakpastian serta memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang terbatas. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Itu terbagi 6. Struktur organisasi fungsional. 2. Struktur organisasi produk. 3. Struktur geografis. 4. Struktur pelanggan. Kelima, struktur organisasi minimarket. Dan keenam, struktur organisasi pemerintah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.